tahu kenapa jadi PNS mungkin ya. Dulu waktu di mana, waktu di UGM Ya. S1 lama di Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, Hmm. jadi terekspos dengan berbagai macam project yang, kliennya atau apa namanya, Hmm. topik tematik project-nya ya tematik project public policy ya. Oke. Jadi kelihatannya bukan masalah ke PNS-nya tapi ke tematik public policy. Ya Oke. kalau public policy kan yang bikin policy tetap pejabat negara gitu ya, Hmm. walaupun yang bikin studinya mungkin belum tentu, PNS gitu ya. Oke. Terus keterusan, eee, setelah ujian pendadaran tuh dapat penawaran dari salah satu dosen di FEB UGM, Hmm. Purwokerto, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ada lowongan, mau daftar Oke. nggak? Udah daripada habis pendadaran nganggur kan, Pak, ya udah Oke. Itu dulu gas PNS aja. berarti, Pak? Berarti PNS, langsung PNS? Langsung ke Belum belum, oh belum? waktu itu masih statusnya ini ya, profesional. Oke. Tenaga ahli? Oh, tenaga ahli ya kayak Oke. semacam ahli Mohtar Ngabalin gitu ya. Oh, oke, mantap. Ya, terus terus? Ya ya begitu akhirnya singkat kata nggak betah di Jakarta, ada kesempatan pulang ke daerah, ya pas kebetulan daftarnya di Pemkot Jogja, ya sudah Oke. diterima ya Tahun berapa sejak tuh, Pak? 2010. Oh, 2010 2010? Bos. Wah, berarti udah Heeh, 14 tahun di PNS Jogja? iya 14 tahun. Mantap 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 mantap. Oke oke, terus terus? Sebenarnya sebenarnya balik Jogja itu bukan karena pengen jadi PNS-nya, Pak, saya pengen cari kedamaian. Wes, mantap. Oke. Sama, Pak, saya juga nyari kedamaian, Pak. Wah. Tidak terlalu betah berlama-lama di hiruk-pikuk kota metropolitan itu. Oh, mantap. Ya, sebenarnya jadi PNS ya karena kan nggak keterima di mana-mana, Pak, cuman Pemkot Jogja aja yang mau nerima, Pak. Waduh, jujur banget, Pak. Ngedake toh. Ya Terus terus terus? sudah. Kebetulan karena ya, akhirnya menikmati pekerjaan di kantor dan Hmm? kebetulan juga apa yang kita pelajari di kampus juga relatif banyak yang bisa kita terapkan Hmm. di kerjaan di kantor ya akhirnya enjoy. Terus 2014 sampai 2016 dapat kesempatan sekolah Hmm? S2 gitu ya, Itu ini eee, Pemkot, Pak? Atau ya ya Pemkot? beasiswa, Wih, beasiswa mantap. dari nah, Nggak, maksudnya LPDP terus bukan? Atau Pemkot? bukan dulu dari Bappenas ya, Wih, mantap. dari Bappenas, Nah, terus terus? double degree di UI setahun setengah, di Di Jepang Jepang. 1 tahun ya, jadi Hmm. total 2,5 tahun, Pak, saya meninggalkan kantor Wis, mantap. untuk mengasah ilmu gitu ya. Hmm. Soalnya tidak tidak cukup pintar ternyata untuk bekerja di Wih, Pemkot, jadi harus sekolah gitu ya. mantap. Yes, kira-kira Terus? ke kehidupan singkat saya begitu. Oke. Dan BTW jabatan saya sebenarnya PLT ya, Kak. Oh, ya, PLT kan ini PLT tinggal nunggu waktu, Pak, biasanya, Pak. ya PLT itu sering diplesetkan pejabat lillahi ta'ala, Pak. Wih. Nggak apa-apa, Pak, tinggal nunggu waktu, Pak. Itu berarti dari awal emang udah kerja sama, Bos? Maksudnya sejak join di Pemkot udah Ya dari awal? ya di bagian perekonomian dan kerjasama ya, Oke. sempet setahun dimutasi ke protokol wali kota, Hmm. ngurusin hal-hal internasional di sono, Oke. sebelum dike sebelum dikembalikan lagi ke bagian perekonomian dan kerjasama aku spesifiknya ngurusi ini sih, Pak, ngurusi kerjasamanya ya, partnership, Oh, development partnership-nya. partnership. I see. Nah, kalau boleh Yes. diceritain, Bos, kalau di Jogja atau mungkin AS itu gimana strukturnya sih? Maksudnya kan aku kalau dulu bapakku ya, itu ada namanya apa, fungsional, struktural, golongan, eselon tuh maksudnya tuh kalau ASN tuh. Sistemnya gimana ya? Nah, jadinya aku ya bingung, Pak, pertanyaannya kenapa harus ada seperti itu. Heeh, Tapi mungkin ya, mungkin hmm, mungkin ini asal-usulnya dari zaman dulu ya. hmm, Ketika banyak pejabat di pemerintahan itu kan dari militer kan. oke, heeh. Presiden kita setelah Bung Pak harto Karno ya? kan mantan mantan tentara gitu ya. Betul Mungkin betul.
bawah-bawahnya juga banyak yang mantan-mantan tentara, jadi Hmm, mungkin ya akhirnya kepangkatan segala macam yang sifatnya formal-formal itu ya dimirip-miripkan sama militer. I see. Jadi kayak misalnya, mmm, pertama kali jadi CPNS, Hmm, S1 gitu ya kan, hmm, S1 gitu ya, itu hmm. golongannya 3A gitu ya, 3A, betul. 3A. Ya itu cuman kayak starting point aja yang Hmm, akan menentukan gajimu, yang akan hmm, menentukan nama jabatanmu, hmm, kemudian, eee, garis terusnya lah ya yang terkait dengan karir. hmm. Nanti dari A, 3A, 3B, 3D, mentok 3D 3D. gitu kan. Ah, Nah, 3D nanti kalau mau ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi hmm, 4A, 4B, hmm, C, D sampai E gitu ya. hmm. Ya itu ada syarat-syaratnya yang aku nggak tahu detail gitu ya. Tapi Oke. kalau daftarnya dulu nggak S1 ya mungkin di golongan di bawahnya 3 ya, 2. berarti 2 Oh, oke. ya. Itu kan nanti akhirnya menentukan berapa sih take home pay kamu ya, gaji pokok dan, Oke. tunjangan-tunjangan. Tapi berapa tahun Itu tuh, yang Pak, maksudnya naiknya golongan itu? Maksudnya ya pasti naik? kalau kamu nggak nakal gitu ya setiap 4 tahun, Mbak, Oh, pasti naik? diusulkan. Oh, udah bisa. Tapi chance-nya 99% akan naik lah ya, kecuali kalau nggak ada Ya Covid. ya pokoknya kalau nggak bikin kasus gitu ya, Ah, oke. pokoknya ya. Ah, ini kalau aku nggak salah ya, Hmm, kalau kamu cuman S1, kamu hmm, akan mentok di 3D, Pak. 3D, harus S2 berarti kalau selain mau Ya, ke Pak. Ah, kecuali kamu nanti menjabat struktural. Nah, ini struktural. Jadi oke. struktural itu kayak Apa manajer lah. sudah? Oh, manajer. Berarti kalau Ada kalau golongan itu cuma supervisor, golongan itu cuma levelnya, Pak? Kalau game RPG berarti cuma, base level berarti ya? Struktural ya itu kayak kayak setiap misalnya level? hmm, kayak misalnya staff ya, level Hmm, staff 3A ya, itu hmm. saya belum punya jabatan manajerial. Oh, oke. Mmm, saya cuman ya staff aja, jabatannya bisa macam-macam, Pak. Oh, oke. Misalnya analis hukum gitu ya, Hmm, dia kerjanya analis, hukum ya, oke. heeh. Terus tapi kalau dia naik struktural ya dipromosikan misalnya Hmm, ke jabatan struktural ya nanti dia bisa menjadi misalnya kepala, subbidang, kepala subbagian, I lurah, ya. see. Lurah camat I itu jabatan PNS juga? struktural. Oh, Hah? jabatan juga? Oh, oke. Oke, oke. Nah, Kalau Kakak yang nih fungsional fungsional apa, Pak, kalau fungsion fungsional? fungsional tuh sebenarnya ada fungsional umum sama fungsional tertentu ya, Pak, ini kan Enggak, bedanya hitungannya itu, Pak. apa sama struktural? Kalau Nah, struktural oke dia punya jabatan, kalau fungsional apa? fungsional dia bukan pejabat manajerial, Pak. Bukan Dia pejabat negeri. ya Oke. karirnya itu naik berdasarkan, keahlian. Oh, berarti kayak peneliti gitu, Pak, ya? Ya, peneliti gitu kan. Dia profesi Oke. guru ya, guru Oh, di oke. heeh, ya beberapa kayak aku sebenarnya sekarang jabatan definitifku itu fungsional, Pak, Oke. analis kebijakan. Jadi Oke. analis kebijakan ada pertama, ada muda, Hmm, pertama, madya, utama gitu kan. hmm. Ya gitulah. Jadi I see. ngomongke jabatan PNS wae wis ana golongan, wis ana fungsional, ana struktural. Ribet apa? Buset, ampun, 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 ampun. Oke, tapi boleh cerita spill-spill kali, Pak? Maksudnya, dirimu kan berarti udah naik berapa kali jabatan ya? Maksudnya udah pasti naik pangkat, naik promosi, dipromosiin. Itu kira-kira apa, Pak? Apa success sauce-nya sehingga seorang PNS itu bisa naik lebih cepat, lebih lambat, atau maksudnya, how to perform kalau di ASN tuh, Pak? Ya ini aku nggak bisa general ya, 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 artinya case by case tiap ya, karena aku kerja di Pemda, ya mungkin Pemda satu dengan Pemda lainnya beda-beda beda ya? cerita, Oh, Pak. oke. Misalnya nih, misalnya Hmm, saya kelahiran 1986 kan. hmm, Sekarang, setara dengan level eselon 4, hmm, ya kan. hmm, Ada tuh pejabat di suatu Pemda, kelahiran tahun 81 Pak, ya cuman 5 tahun lebih tua hmm, dari kita kan. hmm, Dia sudah bisa menjabat level tertinggi di Pemda yang hmm. namanya sekretaris daerah. Sekda, oke. Eee, Hmm. itu anomali itu, Pak.
Oke, mantap. Nah, pertanyaannya kenapa bisa Kok bisa? anomali kan Iya, gitu. heeh. Nah, kalau dia anomali artinya dia tidak seperti pada umumnya, Hmm, ya pasti ada hal-hal yang juga anomali di sana. betul. Sekda kan biasanya umur 50, Pak, biasanya? Ya, sekda itu biasanya memang umur-umur yang sudah matang ya, Ah, karena iya. untuk jadi sekda dia harus pernah jadi kepala dinas misalnya. Oke oke. Terus tadi gimana, Pak? Outlier-nya gimana tadi? Iya, kalau kalau normalnya ya untuk meniti jenjang karir di PNS gitu ya, ya Hmm, misalnya tadi ya, aku ceritanya dari CPNS yang S1 ya, jadi hmm, dia start-nya di level ya kalau di swasta itu mungkin middle ya middle ya, ya. lower middle gitu ya. Eee kalau misalnya dia bukan fungsional tertentu yang Hmm, berdasarkan keahlian tadi kayak dokter, guru, hmm, dan seterusnya, hmm. ya, dia, karirnya ya akan stay di situ terus kecuali Oke, dia diangkat ke, jabatan struktural. manajerial. Oke. Ya, struktural, manajerial gitu ya, promosi lah istilahnya. Oke. Nah, tapi kalau yang fungsional ya dia meningkat jabatannya dari, muda, muda ke madya, pertama, pertama ke madya, madya ke utama. Oke. Nah, kalau orang-orang yang fungsional tertentu kayak gini dia harus ngumpulin credit point, Mbak. Oke. Nah, credit point itu ya banyak sebenarnya jalurnya, bisa, dulu bisa nulis Hmm, buku, bikin modul, hmm. apalagi misalnya bikin karya tulis ilmiah, Oh, itu kalau ya. fungsional ya, Pak? Sekolah sampai S3 gitu kan, Oke. itu akan membuat dia, naik ya jenjang karirnya. Tapi yang bukan struktural sorry, bukan yang fungsional tertentu, ya, yang fungsional umum kayak aku dulu ya, Hmm, atau sekarang istilahnya, apa, eee, jabatan teknis gitu ya. hmm. Itu ya kalau nggak promosi ya karirnya ya cuman di situ aja, ya Nah, di itu caranya tuh ya, tik Pak? Maksudnya caranya ada prinsipalsnya lah biar orang itu bisa dipromot gitu kalau di ASN? dan kalau caranya sih yang sifatnya objektif ada yang sifatnya subjektif kali ya. Wah, iya itu, objektif subjektif ya? Karena menurut saya pada dasarnya manusia bekerja dalam sebuah organisasi, Mhm. dia tidak bisa hanya sekedar memandang objektif. Oke, terus gimana? Pasti ada feeling main gitu kan. Hmm, Itulah kenapa di tim sepak bola nggak bakalan tuh dalam satu tim isinya Cristiano Ronaldo, hmm, Lionel Messi, Zinedine Zidane semua the best team. nggak mungkin, Pak, beda generasi, Pak, Restu mau Zidane. Heeh, terus? Artinya seorang pelatih itu Hmm? belum tentu menginginkan seorang mega bintang ada di timnya. Oke. Iya kan? Padahal secara objektif siapa sih yang nggak mau pemain Cristiano Hmm, Ronaldo? misalnya. Kan gitu. Heeh. Terus kalau kasusnya ASN maksudnya gimana, Pak? Maksudnya ada subjektivitas atau Nah, gimana? objektifnya ya dari kinerja dia lah. Oke, KPI gitu ya? Hmm. Oke. Subjektifnya adalah macam-macam. Misalnya, apakah dia jelek atau ganteng atau cantik, nah, Hah, itu harus ngefek, juga. Pak? Ngaruh? Ya ngefek gitu. Di ASN ngaruh? Untuk hal-hal ya untuk hal-hal tertentu ngefek, Mbak. Ya selain itu kan pasti ada yang lain kan. Oke oke. Misalnya penampilannya menarik gitu kan. Oke. Pinter Itu kan ngomong gitu subjektif, ya? Mas. Ya ya ya. Berarti Nah, sorry, Pak, aku coba ngesintesis nih. Kalau objektif mungkin clear ya, dia KPI achieve, dia syarat dipenuhi, ada UBK dia apply, macam-macam gitulah. hmm, Nah, kalau subjektif nih, menarik nih. Itu maksudnya dia tuh harus disukai gitu atau gimana, Bos, berarti dia kesimpulannya? ya kan secara sederhana seperti itu. Disukai oleh atasannya, bosnya? Disukai, bukan disukai ya, tetapi, eee, mampu meyakinkan Mhm. bagi pejabat yang memang punya kewenangan mindah-mindah orang, mempromosikan orang. Oh, oke, noted noted noted. Berarti dia ibaratnya menjual lah, mampu menjual ke orang yang punya kuasa untuk promosi Ya, gitu ya? Oh, oke. ya. Kan, jabatan struktural di sebuah Pemda itu kan banyak banget, Pak. Ya, benar. Kan, ketika ada satu lowongan kosong misalnya kan, Sekda itu akan nyari, nanya ke HRD-nya,
Tolong Oh, cariin orang yang kira-kira tepat tuh ngisi posisi yang kosong itu, oke. promosi gitu kan. Oh, Terus disodorin nih, "Oh ini yoga aja Pak, pinter dia, mhm. oh, ex Gojek, ex AirAsia, oh nah, eee, istrinya di Cambridge misalnya gitu kan. Mmm. Kayak apa orangnya? Orangnya jarang mandi tapi Pak." Wah nggak bisa, Oh, ngefek ya positif, Mas? Oh, kelihatannya dia orangnya jarang mandi tuh, gitu kan, oke. Menarik menarik dulu menarik menarik. lucu dulu lucu mukanya gemesin sekarang kurus krempeng gitu, nggak cocok dia di posisi itu, gitu misalnya gitu ya. Oh, oke oke oke. Cariin yang lain misalnya, ya Oke gitu-gitu. oke. Tapi ini move ke next question nih, Bos. Berarti caranya gimana biar kita tuh secara bisa menjual secara subjektif tadi? Kita sama lah, eee, sebenarnya, aku pernah baca buku buku judulnya Belajar Marketing, Belajar Hidup. Wah, Oh, bagus tuh, mungkin pernah, stop dulu. Jadi yang nulis Henry Manampiring namanya. iya, yang nulis Filosofi Teras kan, Pak? Iya, bagus bagus. Ya, Oke. di sana itu ada konsep mental availability sama physical availability, Kak. Wih, gimana tuh? Mental availability itu means bahwa, oh ini pegawai Pemkot yang, pinter marketing siapa? Oh ada Pak, Yoga Pak. Hmm. Itu dia kalau ngomong di rapat-rapat itu, kalau ngomong marketing tuh, wah ahli banget tuh. Semua Misalnya? orang, kalau ngomongin masalah marketing kelihatannya referensinya yoga, Hmm. ya kan. Tuh tanya sama orang lain, "Oh sama Pak, siapa yang ahli marketing di Pemkot?" Namanya yoga. Hmm. Jadi, yoga itu secara apa namanya, reputasi, Oh, dia lebih oke. diakui bahwa yoga ini orang yang memang punya Oh, kompetensi, ya, yang sudah terbukti terlihat di antara kawan-kawan ya, hmm. dia memang marketing. Jadi top of mind dari, PNS-PNS di Pemkot itu Nah, kalau bicara caranya tentang marketing, caranya gimana? Caranya biar bisa jadi top of mind di antara sesama Pemkot atau ASN gimana? ya biasanya biasanya forum-forum rapat atau karya-karya yang sifatnya ditulis ya, analisis gitu ya. Heeh. Bikin analisis, ketika ada di forum rapat dia bisa ngomong ya, Oh, kan oke. Berarti berkontribusi bisa lah ya? memberikan ya kontribusi, "Wah Oh, kalau oke. ngomong ini Kasius kalau urusan marketing nih," oh gitu kan. Oke Dan itu oke. dia, melakukan performance seperti itu nggak cuma di satu kali 2 kesempatan, tapi di kesempatan banyak Oke. sekali, ya. Berarti emang dia punya kapabilitas, terus kemudian ngasih Kalau value kita ke sesama ASN gitu ya? Sehingga orang ya, itu jadi ke-build trust, "Oh, ini orang bagus nih," gitu ya? jadi itu yang saya sebut sebagai mental Mental availability, availability, oke. Kalau physical? ya. Kalau fisikal itu adalah gini, misalnya ada seorang bos ya, punya Hmm. staf namanya yoga, Hmm. ya. Kalau ada rapat tentang strategi marketing, ini bosnya terus nih yang datang nih. Hmm. Yoga kadang diajak, kadang enggak, Hmm. ya kan. Hmm. Bosnya ini kalau ngomong apapun tentang marketing, itu nanyanya sama yoga. Hmm. Cuman pas rapat, apapun ya di hadapan pejabat, ini kan yang tampil bukan yoga, Pak. Iya, bosnya. Ya, taunya adalah yang ahli marketing itu bosnya, bukan yoga. So, Oke. yoga sebenarnya punya kompetens, tetapi dia tidak create physical availability. Nggak pernah Oke. muncul, ya gitu ya. Nggak Oke. pernah kelihatan lah sama orang-orang yang punya kuasa gitu kan. I see. Ya gitu. Ya, Berarti harus eee, hadir lah. se secara sederhana gitulah, Oke. itu baru konteks availability-nya ya, belum Iya. credibility-nya, ya kan. Wis. Ya jadi, hal-hal yang sifatnya begitu tuh menurut saya ya, itu, Hmm. matters ya, apa namanya, berpengaruh lah gitu ya, Oke. Tapi karena Pak pada saat heeh, gimana? heeh, Gimana monggo, Bang? pada saat, pejabat yang punya kewenangan untuk mempromosikan orang atau mindah orang, Heeh. itu kemudian harus memilih di antara beberapa pilihan, Hmm. ya Hanya 2 tadi faktornya top of yang penting mind. ya, Oke, mental availability, availability credibility. sama
physical Physical. availability. Oke. Tapi Bos aku penasaran deh, itu kan tadi berarti kan ada 2 stakeholder yang di-manage ya? Yaitu stakeholder pertama tuh atasan kita langsung, sama yang kedua atasannya atasan atau rekannya atasan lah, yang bagian bagian minda-minda misalnya. Nah, tapi kalau tadi kan clear ya untuk nge-manage temennya atasan tadi pakai, availability, physical, mentality macam-macam. Nah, tapi kalau manage atasan sendiri Bos, direct direct report kita, gimana Bos kalau di ASN biasanya proses manage-nya? Banyak apa tadi? Atasan, manage atasan kita kalau ASN? Ya, ini setauku ya, Ya. atasan di Asia atau Mhm. Asian values, atasan itu kebanyakan baperan, Pak. Hah? Maksudnya ya? Ya, atasan itu orang yang satu, apalagi ini di Jawa ya, Pak, ya. Iya, Ya, saya kan bicara atasan saya berarti usianya udah mungkin, lebih 50. dari 45 tahun itu ya. Iya. Biasanya baperan, Pak, Mmm. baperan. Biasanya sensitif, ya. Mmm. Biasanya, tidak ingin, reputasi atau mukanya tercoreng gara-gara punya staff blow on, Mbak, gitu kan. Oh gitu, ada? Oh gitu, Kak? Oh. Ya iya, Oke, menarik menarik menarik. misalnya yoga PNS kan ya, staff gitu ya, Heeh. terus, bosnya itu misalnya, eee, nggak suka sama yoga. Kenapa nggak Mmm. suka sama yoga? Yoga kan pinter, Pak. Dia pinter tapi kalau diskusi dia suka ngeyel. Oke, misalnya gitu ya. Atau Oke. misalnya, wah dia kalau ngasih informasi ke saya, input informasi itu nggak akurat semua gitu. Oh, berarti intinya know your boss, style-nya gimana, personality gimana gitu ya berarti? Ya, jadi Oke. ada bos yang misalnya, it's okay kamu debat sama saya oke. Mmm. Ya, itu bos saya di Jakarta dulu kayak gitu. Heeh. Bos saya di Jakarta karena orang 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 ya memang Jakarta, dari iya. orang Jakarta ya biasa kan, Iya. lu gue, Mmm. ngomong nggak usah belibet, Mmm. ya, apa namanya, ya kayak Rocky Gerung misalnya, Iya, standar sopan santun itu beda, Pak. betul. Jadi dan standar sopan santun yang berbeda itu membuat kita juga behave-nya harus beda, Pak. Oke. Dan behave beda itu kemudian sedikit banyak juga mempengaruhi ya pertimbangan, orang untuk promosi atau enggak promosi. Oke. Oh, malah Iya, Pak. matters ya, Pak? Oke, menarik menarik menarik. Iya, Hmm. kamu pinter, kamu manutan, kamu problem solver, kamu inisiatif, kamu inovatif, nah ini orang yang ideal tuh kayak gitu kalau di PNS. Oke. Wah, berarti sama kayak swasta ya, Pak? Sama aja, Pak, ya, di mana-mana berarti ya? Oke. Iya kan? Ya ya Saya ya. tuh suka mempromosikan orang, satu dia team player, dia Hmm. orangnya nggak brutal, orangnya lembut gitu ya, suka Hmm. menolong, rajin mengaji, rajin menabung, Waduh. ya kayak idealnya pramuka itu loh, Pak, Oh, ya. iya iya. Tapi sekarang udah berapa berapa orang, Pak, di timnya? Di tim ada berapa orang? Apa? Di tim ada berapa orang sekarang? Di Tim? timku, Hmm. satu kantor Yang direct report-mu? 5 orang. 5 orang. Oke, itu biasanya biasanya kalau bos Putut nih mau melihat scouting the next leader, next talent ini gimana biasanya? Ya yang pertama kan, apa namanya, aku lihat technical capability-nya dulu kan. Oh, technical dulu malah? Oke. Iya lah, ya masa Siap. misalnya ngetik surat salah terus, masa Oh, aku ya promosi kan. oke. Ya Oke. kan, yang kedua dia bisa, menyelesaikan tugas-tugas sederhananya dulu atau enggak ya. Hmm. Ya aku akan selalu mulai dari yang simpel-simpel dulu ya. Kalau yang Oh. simpel-simpel udah lewat gitu kan, aku Heeh. kasih challenge yang agak lebih susah gitu kan. Oke. Gradual lah gitu ya. Oke. Ya, sampai lama-lama dosisnya nggak tinggi. Wah ini oke Wis. nih, udah mantap nih foundation-nya, fundamentals bagus ya, eee, ruang development-nya dia bisa, manfaatkan, Hmm. dan yang paling penting sebenarnya kalau dari aku pribadi sih orang ini, dia punya, apa, mental bertumbuh atau enggak, atau Wis, intelektual growth growth mindset tuh, mantap. ya growth mindset.
Oke. Aku nggak karena aku sendiri nggak suka, melakukan sesuatu yang rutin gitu ya, business as Oke. usual aku nggak suka gitu kan. Hmm. Kemarin kayak gini ya besok kayak gini, aku nggak suka yang kayak gitu. Wih, Harus inovasi. selalu ada improvement gitu ya. Wes, mantap. Jangan kemarin masak nasi goreng, nanti besok masak nasi goreng lagi gitu kan, minggu depan tiap hari nasi goreng, bosen Oh, lah. oke. Tapi Oke, ada juga oke. PNS yang nyaman kayak gitu, biar Oh, nggak ada juga ya? mikir-mikir. Ya Oh, ada, udah tahu bikin aja kegiatannya kayak tahun lalu gitu kan. oh, tergantung bosnya berarti nih ya. Kalau bosnya progresif, ya timnya progresif gitu. Ya, Oh, ya kan, oke. biasanya kan kalau ada pepatah itu, mendingan, gerombolan serigala dipimpin seorang, Ah, seekor domba atau gerombolan domba dipimpin seekor serigala serigala. kan gitu. Wes, mantap, 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 mantap. Wes, bos putetnya Iya kan? serigala berarti sih ya. Tidak, oh bukan, Oke. saya kucing alas, Pak. Oh, oke, kirain kucing garong, Bos. Oke, udah ini karena udah mau maghrib, Bos, udah maghrib. Last question mungkin, Bos. Saran buat kalau misalnya ada ASN, mungkin kita kasih ASN deh. Oh, karena kan lebih ke cocoknya ASN. Misalnya ini ada CPNS baru masuk nih misalnya. Kan udah mau buka nih, Bos. Udah moratorium kan udah selesai kan. Mungkin kayak ada Ya, pembukaan. Kira-kira gimana, Bos? Sarannya buat ASN muda yang mau berkarir, caranya biar karirnya bisa bagus lah, bisa progresif itu gimana? ya Sama work sederhana development. sebenarnya. Kalau mau jadi PNS itu sederhana. Hmm. Gaji sama tunjangannya kan bisa di Google. Hmm. Jadi apa namanya, kalau ditanya, "Kerja buat apa sih?" Ya kerjanya cari uang, Pak. Hmm. Oke. Kan remunerasinya PNS itu kan ya standar di Hmm. Indonesia, kecuali Ditjen Pajak gitu kan. Hmm. Kalau sudah tahu kalau jadi PNS kayak gajinya segitu, maka yang akan membedakan adalah menurut saya, ya niat dia jadi PNS apa. Hmm. Kalau niatnya cuman cari duit ya dia mungkin tidak akan bertumbuh di sana. Oh, oke. Terus tadi apa, Pak? Nyari jodoh apa gimana? Kan katanya gampang nyari jodoh PNS. Dia bisa Enggak, nyari oh. jodoh gitu kan, Oke. jadi nggak tuh. Karena kalau jadi PNS juga dilarang, Pak, menikahi teman sekantor, Pak. Wih, mantap. Lebih dari 2 juga boleh, Pak, ya katanya, Pak, ya? Asal dapat approval. Teman sekantor itu ya kan ribuan, Pak. Oh. Oh, iya bener juga ya. Oke, terus apa lagi, Pak? Gitu. Habis tuliskan niat gimana, Pak? Habis itu gimana? Iya, ya menurut saya itu sih ya, Oh, itu yang dia penting ya? punya growth Oh. growth, mindset atau enggak. Kalau dia nggak punya growth mindset ya capek nanti, Pak, di kantor. Ya saya kira nggak cuman PNS lah, di swasta pun kalau Oh, nggak punya growth oke. mindset juga kan sama aja. Misalnya gini, mohon maaf, Ah. karyawan karyawan apa, Indo April misalnya, Hmm. kalau dia cuman nyaman jadi kasir ya selamanya jadi kasir doang. I see, I see, I see. Oh, oke, Ya oke, kan? oke, oke. Loh emang kalau kalau udah jadi kasir emang bisa naik ya? Mungkin bisa, mungkin di career path-nya di Indo April mungkin ada cewek kayak gitu. Ah, oke, oke. Berarti kita harus Ya ini ya, sama harus kayak di nyaman PNS dengan misalnya. ketidaknyamanan ya berarti, Pak, ya? Ya, saya punya temen gitu ya, udah tua nih, udah Hmm. ya umurnya 40-an lebih gitu ya. Hmm. Dia cuman lulusan SMA Hmm. ya. Ya di-challenge sama bos saya yang lama, Heeh. "Mbak, kamu kalau mau, punya angan-angan untuk promosi ya kamu harus mau sekolah S1." Hmm. Akhirnya dia ambil S1, Pak. Wih, mantap. Ya, S1, kemudian jabatannya disetarakan, nggak lama kemudian dipromosi, Pak. Wih. Ya itu kan artinya dia punya growth mindset. Iya, 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 iya. Ya, tapi ada juga teman saya, dia kuliah tapi nggak selesai. Ya, jadi ijazahnya Oh, cuma SMA. "Mas, I kamu nggak see. mau nerusin lagi?" "Enggak, Pak, udah Nggak males." cukup ya? Udah, udah Oh. cukup. Ya selamanya dia akan ngerjain itu dan dia akan di situ terus gitu ya. Jadi Ah. tergantung ya. Ya let's say kalau kalau, saran saya cuma 2, satu, niatnya kerja di birokrasi apa, Ah. yang kedua punya, growth mindset atau enggak. Wis. Mantap, mantap, Ya mantap, mantap. ya cuman modalnya cuman 2 itu sih, Pak, nek menurut saya, Growth Pak. mindset ya ini, Pak. Bener, bener, bener. Growth mindset, Pak. Wih, Baik keren, itu, keren, keren. growth untuk diri sendiri atau growth untuk organisasi. Wis. Mantap, mantap, mantap. Wah, kalau semua ASN kayak Pak Putut nih maju negara, Pak, insya Allah, Pak. Oh bisa jadi enggak, Pak? Oh, kenapa?
Kebanyakan ini, banyak proyek Pak. Oke oke. Siap. Kelihatannya negara ini malah justru tambah maju kalau PNS-nya nggak kayak saya, Pak. Wah. Oh enggak, progresif lah nanti Pak, PNS-nya. Oke, Iya. siap. Thank you waktunya Bos Putut. Ini nanti akan Yo, aku putas edit pendek-pendek ya. Tapi nanti akan ada full version juga. Jadi nanti yang urusan bawa pertanyaan tadi nggak apa-apa tuh kalau dilihat didengar orang misalnya stafmu lihat bawa pertanyaan sopo gitu sing ngarep. Mau diedit tadi yang bawa pertanyaan. dikit aja lah. Oh ditanya. Nggak usah dulu kita publish tak ini kok. Nggak tak. Biar inilah. Biar nggak enak lah. Ya, ya. Iya, sensitif soalnya kan ya, menyinggung yang lain tuh nggak boleh. Ya, Siap, nggak apa. Yang penting tadi banget insight-nya tadi bahwa ini ya apa know your boss, terus harus punya aspek teknis harus bagus, terus punya growth mindset tadi ya, itu paling penting ya. Ini jadi jadi jujur aja saya jadi semangat sih Pak dengar growth mindset. Jadi saya yang sekarang jumping nih Pak dari employee ke apa business owner nih Pak. Tapi setelah dengar tadi perkaranya Pak Putut, oh iya kalau nggak gini masa jadi employee terus nih. Saya jadi semangat sih. Thank you banget remindernya. Siap kalau gitu. Monggo